Assalamualaikum, sahabat tercinta yang dirahmati Allah. Pernahkah kalian mendengar kisah seorang ulama yang begitu berjasa dalam penyebaran Islam di tanah Sunda? Seorang ulama yang bukan hanya dikenal karena kedalaman ilmu agama, tapi juga karena keberanian dan keikhlasannya dalam menyebarkan agama Islam di tengah rintangan yang luar biasa. Kisah yang akan saya ceritakan ini begitu menggugah, penuh dengan pertemuan tak terduga, kisah perjuangan dan keteguhan hati dalam menebarkan kebaikan. Namun, tahukah kalian bahwa nama besar Syekh Kuro ini bahkan bisa terancam terlupakan oleh banyak orang? Kisah hidupnya yang penuh pengorbanan ini harus terus dikenang. Namun sebelum lanjut ke ceritanya, bagi sahabat yang sudah like, komen, dan subscribe, saya doakan rezekinya lancar, pengetahuannya luas, dan selalu diberi kesehatan. Amin. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, absen dulu. Kalian nonton dari kota mana? Tulis di kolom komentar. Sekarang, mari kita lanjut ke ceritanya. Syekh Kuro adalah salah satu ulama penyebar agama Islam, generasi pertama Prawali Songo di tanah Sunda. Ia sezaman dengan Syekh Datuk Kahfi dan Syekh Jumadil Kubro. Syekh Datuk Kahfi lahir di Semenanjung, Malaka pada abad ke-14. Dia merupakan putra dari seorang ulama besar, yakni Syekh Datuk Ahmad. Syekh Datuk Kahfi mulai mengenalkan agama Islam kepada masyarakat yang masih menganut ajaran Hindu-Buddha di Pulau Jawa. Sampai pada akhirnya, dia dikenal sebagai perintis penyebaran Islam di barat Pulau Jawa. Syekh Jumadil Kubro atau Syekh Jamaluddin Al-Husain Al-Akbar lahir di Samarkand, Uzbekistan pada pertengahan abad ke-14. Sejak kecil, dia telah mendapatkan pendidikan Islam dari ayahnya, Sayyid Zainul Husain. Ketika sudah beranjak dewasa, ia memutuskan untuk belajar tasawuf dan ilmu agama lainnya di India. Selain sebagai pendakwah, ia juga seorang saudagar terkenal. Dalam proses menyebarkan agama Islam, dia berhasil menguasai wilayah yang sangat kuat dengan ajaran Hindu-Buddha di Champa, dirangkum dari beberapa sumber. Syekh Jumadil Kubro dikenal sebagai guru para wali di tanah Jawa. Bahkan ada yang mengatakan kalau garis keturunannya ada yang masuk dalam jajaran Wali Songo. Dikisahkan pertemuan antara Syekh Kuro dan Ki Gedeng Tapa bermula pada tahun ke-1409, Ki Gedeng Tapa dan anaknya, Nyai Subang Larang, penguasa Syah Bandar Muara Jati Cirebon, menyambut kedatangan pasukan Angkatan Laut Tiongkok pimpinan Laksamana Muslim Cheng Ho yang ditugaskan oleh Kaisar Yunglo dinasti Ming 1363 sampai 1644, memimpin misi muhibah ke 36 negara, antara lain ke Timur Tengah dan Nusantara 1405 sampai 1430, membawa pasukan Muslim 27.000 dengan 62 kapal. Misi muhibah Laksamana Cheng Ho tidak melakukan perampokan atau penjajahan, bahkan memberikan bantuan membangun sesuatu yang diperlukan oleh wilayah yang didatanginya, seperti Cirebon dengan mercusuarnya. Oleh karena itu, kedatangan Laksamana Cheng Ho disambut gembira oleh Ki Gedeng Tapa sebagai Syah Bandar Cirebon. Di Cirebon, Laksamana Cheng Ho membangun mercusuar dalam armada Angkatan Laut Tiongkok itu. Rupanya juga diikutsertakan seorang ulama, Syekh Hasanuddin, atau yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Syekh Kuro. Ia adalah putra seorang ulama besar perguruan Islam di Champa, Syekh Yusuf Siddiq, yang masih ada garis keturunan dengan Syekh Jamaluddin
serta Syekh Jalaluddin, ulama besar Makkah, masih keturunan dari Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali, putra Siti Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Hasanuddin, seorang ulama yang hafidz Al-Quran serta ahli qiraat dengan suara yang sangat merdu untuk mengajar agama Islam di Kesultanan Malaka. Dikisahkan pula bahwa setelah Syekh Hasanuddin menunaikan tugasnya di Malaka, beliau pulang ke Campa dengan menempuh perjalanan melewati daerah Martasinga, Pasambangan, dan Jayapura hingga melalui pelabuhan Muara Jati. Di Muara Jati, Syekh Hasanuddin berkunjung kembali ke Ki Gedeng Tapa, Syah Bandar Cirebon yang dulu pernah dikunjunginya bersama Laksamana Cheng Ho. Kedatangan ulama besar yang ahli qiraat tersebut, di samping karena perubahan tatanan dunia politik dan ekonomi yang dipengaruhi oleh Islam, seperti sangat banyak kapal niaga Muslim yang berlabuh di pelabuhan Cirebon. Kapal niaga dari India Islam, Timur Tengah Islam, dan Cina Islam, memungkinkan tumbuhnya rasa simpati Ki Gedeng Tapa sebagai Syah Bandar Cirebon terhadap Islam. Karenanya, kedatangan Syekh Hasanuddin disambut baik oleh Ki Gedeng Tapa atau Ki Gedeng Jumajan Jati yang memperoleh kekuasaan dari Ki Gedeng Sindang Kasih setelah wafat. Setibanya di tatar tanah Pasundan, Syekh Kuro dikenal banyak masyarakat sebagai pengenalan ajaran Islam. Sebelum Wali Songo, dia berasal dari Campa dan putra seorang ulama besar bernama Syekh Yusuf Sidik. Syekh Kuro melakukan dakwah di Pulau Jawa setelah sempat menjadi guru keislaman di Kesultanan Malaka. Saat melakukan penyebaran agama Islam, beliau sempat membangun sebuah pondok yang digunakan sebagai tempatnya berdakwah dan menyiarkan agama Islam di Karawang, Jawa Barat. Nama asli Syekh Kuro adalah Syekh Hasanuddin atau Syekh Quratul Ain atau Syekh Mursahadatillah. Makam Syekh Kuro terletak di Pulau Bata, Desa Pulau Kalapa, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dalam sejarahnya diceritakan, awal mula penyebaran Islam di Karawang bermula ketika Syekh Kuro mendirikan pondok pesantren yang bernama Pondok Kuro, yang memiliki arti tempat untuk membaca atau belajar Al-Quran pada tahun 1418 M atau 1340 Saka. Di pesantren inilah pertama kali dibangun sebuah masjid di Karawang yang sekarang menjadi Masjid Agung Karawang yang terletak di jantung ibu kota Karawang, Jawa Barat. Syekh Kuro adalah penganut mazhab Hanafi yang datang ke Karawang bersama para santrinya, yaitu Syekh Abdul Rahman, Syekh Maulana Matskur, dan Nyai Subang Larang. Syekh Kuro kemudian menikah dengan Ratna Sondari, putri dari Ki Gedeng Tapa, pemilik pelabuhan Muara Jati, yaitu pelabuhan yang berperan penting di kawasan Pulau Jawa. Dari pernikahan itu, lahirlah seorang putra yang bernama Syekh Ahmad, yang menjadi penghulu pertama di Karawang. Syekh Kuro memiliki seorang santri yang berjasa dalam menyebarkan ajaran agama Islam di Karawang, yaitu bernama Syekh Abdullah Dargom alias Syekh Darugem bin Jabir Modafah alias Syekh Maghribi, keturunan dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang kelak disebut dengan nama Syekh Bentong alias Tango. Syekh Bentong memiliki seorang istri yang bernama Siu Te Yo, dan mereka mempunyai seorang putri yang diberi nama Siu Banci. Ketika usia anak Syekh Kuro dan Ratna Sondari sudah beranjak dewasa, Syekh Kuro menugaskan santri-santri yang sudah cukup ilmu pengetahuan tentang ajaran Islam seperti Syekh Abdul Rahman dan Syekh Maulana Matskur untuk menyebarkan ajaran Islam ke bagian selatan Karawang, tepatnya ke Kecamatan Teluk Jambe, Ciampel, Pangkalan, dan Tegalwaru sekarang. Sedangkan anaknya, Syekh Kuro dengan Ratna Sondari, yang bernama Syekh Ahmad, ditugaskan oleh sang ayah untuk meneruskan perjuangan menyebarkan ajaran agama Islam
di pesantren Kuro Karawang atau Masjid Agung Karawang. Sekarang, ini merupakan kawasan yang sekarang dijadikan jantung ibu kota Karawang, Jawa Barat. Setelah dirasakan pesantren yang dipimpin anaknya, dinilai berkembang dan maju pesat. Akhirnya, Syekh Kuro meneruskan perjuangannya memperluas ajaran agama Islam ke Karawang wilayah utara. Syekh Kuro membawa beberapa santri yang dianggap sudah dewasa dan bisa membantu pengajaran di tempat yang baru. Di antaranya santri yang sangat dipercaya, kelak bisa menggantikan perjuangan Syekh Kuro, yakni Syekh Bentong, yang ikut bersama Syekh Kuro dan Ratna Sondari istrinya pergi ke bagian utara Karawang, tepatnya ke Pulau Bata, Desa Pulau Kalapa, Kecamatan Lemah Habang, Kabupaten Karawang. Setibanya di lokasi yang akan digunakan untuk menyebarkan ajaran Islam, Syekh Kuro mencari tempat yang tenang dan sepi untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon petunjuk di tempat mana ia harus memulai menetap untuk menjalankan dakwahnya, menyebarkan agama Islam di tengah malam yang sepi. Hanya ada gemerlap cahaya bintang dan desir angin laut di pantai utara Karawang. Syekh Kuro antara tidur dan terjaga mendapat petunjuk jika dirinya harus bergeser tempat dari tempat semula menuju Pulau Bata. Sebelum melakukan kegiatan lainnya, Syekh Kuro dan santrinya, termasuk Syekh Bentong, membuat masjid kecil atau tajuk yang akan digunakan sebagai tempat ibadah sekaligus tempat kegiatan lainnya. Setelah itu, mereka menggali sumur yang bernama Sumur Awisan, yang sampai saat ini sumur tersebut masih dipergunakan. Usai menjalankan tugasnya sebagai pendakwah dan telah melahirkan para santri yang sudah mampu meneruskan perjuangannya, Syekh Kuro akhirnya meninggal. Namun belum ditemukan tanggal dan tahun persisnya Syekh Kuro wafat. Butuh penelitian yang akurat dengan meneliti artefak peninggalannya yang tak jauh dari tempat dia dimakamkan di Pulau Bata, Desa Pulau Kalapa, Kecamatan Lemah Habang, Kabupaten Karawang. Sebelum meninggal, Syekh Kuro berwasiat kepada santri-santrinya, "Ingsun titip masjid, langgar, lan fakir miskin, anak yatim duafa." Wasiat Syekh Kuro ini berantai sampai ke Sunan Gunung Jati atau Raden Syarif Hidayatullah, salah satu anggota Wali Songo, yang saat menjelang wafatnya menitipkan hal yang sama sebagaimana Syekh Kuro. Sepeninggal Syekh Kuro, perjuangan penyebaran Islam di Pulau Bata diteruskan oleh Syekh Bentong sampai akhir hayatnya. Syekh Bentong, makam Syekh Kuro Karawang dan makam Syekh Bentong ditemukan oleh Raden Somareja alias Ayah Jiin alias Pangeran Sambri dan Syekh Tolha pada tahun 1859 Masehi atau pada abad ke-19. Raden Somareja alias Ayah Jiin alias Pangeran Sambri dan Syekh Tolha ditugaskan oleh Kesultanan Cirebon untuk mencari makam sang guru leluhurnya Cirebon yang bernama Syekh Kuro. Bukan hal yang mudah untuk menemukan validasi, tapi dengan adanya catatan artefak dan tanda-tanda lainnya di Nasakah Caruban Nagari yang tersimpan di Kesultanan Cirebon, memudahkan menemukan bukti adanya makam Syekh Kuro Karawang di Pulau Bata, Desa Pulau Kalapa, Kecamatan Lemah Habang, Karawang. Diperkuat lagi oleh Sunan Kanoman Cirebon, yaitu Pangeran Haji Raja Adipati Jalaluddin, saat berkunjung ke tempat itu, dan beliau memberikan surat pernyataan putra mahkota Pangeran Jayakarta Adiningrat 12 yang mencatat dan menerangkan bahwa Syekh Kuro kemudian menikah dengan Ratna Sondari, putri dari Ki Gedeng Karawang. Inilah cikal bakal pencarian keberadaan Syekh Kuro di wilayah pantai Karawang. Sedikit memang referensi yang menjadi pendukung tentang nama-nama santri dan perjuangan putra Syekh Kuro yang bernama Syekh Ahmad, yang menjadi penghulu pertama di Karawang. Yang tak kalah pentingnya
dalam sejarah penyebaran agama Islam di Karawang. Syekh Kuro juga memiliki santiah, yaitu Nyi Mas Subang Larang. Nyi Mas Subang Larang yang merupakan adik iparnya Syekh Kuro, karena menikahi juga putri dari Ki Gedeng Tapa, seorang mangkubumi dari Nagari Singapura, dari Nyai Ratu Karanjang, putri Ki Gedeng Kasmaya, penguasa Guru Loka, Mandala Wanagiri atau Kerajaan Wanagiri Cirebon, yang masih saudara dari Prabu Anggalarang. Demikianlah kisah tentang Syekh Kuro dan perjuangannya dalam menyebarkan agama Islam di tanah Pasundan, yang hingga kini masih menjadi bagian penting dalam sejarah penyebaran Islam di Karawang. Keikhlasan dan keteguhan hati beliau dalam berdakwah, serta perjuangan para santri yang melanjutkan tugasnya, patut kita jadikan teladan. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua untuk terus menjaga dan mengembangkan ilmu agama, serta berkontribusi positif bagi umat. Sekian cerita kali ini. Jangan lupa untuk terus menyebarkan kebaikan dan ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa di kisah berikutnya yang tak kalah menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.